masukan-masukan. Nah, ujian hasil itu ya sebenarnya konfirmasi dari masukan ya. Itu Nggih. ujian tertutup istilahnya. Jadi ada beberapa ujian ya. Kalau ujian hasil itu ujian tertutup. Nah, kalau terbuka itu nanti kalau bisa ya semester 6 minggu pertama gitu ya. Bisa Nah itu Prof, selesai. mintanya lima, lima semester 1 hari Prof. Itu sebenarnya sangat amat tergantung Anda ya, Mas. Karena kami akan sangat senang kalau 6 semester saja ya. Karena kan kalau itu 6 semester bisa lulus kan kami juga reputasinya makin bagus. Itu ya, Nggih, Mas. betul Nah, Prof. iya. Jadi dan ini yang PJJ ini selama ini ya ini semester 3 kan, semester 3 awal ini, semester 3 awal itu sudah beberapa ada ujian proposal. Dan berdasarkan pengalaman ya Mas, nanti nanti kita bahas lebih lanjut. Lebih banyak itu perlu keberanian, ya, perlu Nggih. keberanian. Dan yang paling berat itu mungkin paling berat itu membangun semangat itu, terutama ya Mas Mbak ya yang sambil bekerja ya, apalagi jadi pimpinan di sana sini Nggih. sibuk, ibu-ibu Nah mbak-mbak itu juga kita sibuk. banyak Ya yang itu, nyemangati Prof. itu yang apa? Yang ya itu di luar kemampuan kami ya Mas ya Mbak ya. Jadi seperti yang dulu pernah saya sampaikan, biasa aja ya kalau naik motor itu ya berapa ya biasa itu kalau di jalan yang normatif itu ya Kilometer kecepatan. 40. Tiga 40, puluh 40 lah biasa. 40. Nah Ya. itu 5 tahun 1 minggu Nggih. ya. Nggak usah terburu-buru banget ya. Tapi juga jangan terus apa kalau berdasarkan pengalaman yang reguler. Yang reguler itu banyak 5 semester selesai ya banyak. Ya. Cuman ada juga yang tidak sampai selesai ya, selesainya di semester 14. Itu karena kesibukan, ya Mas ya, itu. Ada Jadi 5 semester ya, Prof? ada banyak yang 5 semester itu banyak. Waktu dulu kan 5 semester boleh, boleh ujian. Prof, di Waktu, tantangan kita ini Prof sebenarnya ada pada Scopus Prof. oh, Pada saat kita iya, mau publikasi Scopus, itu iya, kan autornya itu kan dosen kopromotor kita, promotor mm-mm, kita, menurut Prof. iya. Jadi Jadi gini, itu yang mau kita awalin Prof. oh iya bagus. Jadi memang kalau syarat lulus itu kan Scopus bisa belakangan. Ujian Oh, terbuka lulus, gitu ya Mas, Mbak. Nggih. oh siap, siap. Tapi untuk Nggih. ambil ijazah, nah itu harus Scopus. Jadi baguslah dari sekarang mulai dipikirkan. Kalau info kemarin dari Prof Edi itu Mm-mm. ujiannya itu boleh dilaksanakan jika sudah diterima Scopusnya, walaupun belum publish. Mboten Hmm. Prof nggih. Ya peraturan ya gini, yang ini saat ini berlaku bisa ujian terbuka, ya. Tapi belum dapat ijazahnya, Mas. Kan sudah wisuda kok nggak ada ijazahnya gitu ya. Ada beberapa yang sudah seperti itu ya. Nah, ini terus kalau seperti itu biasanya males ya. Kalau sudah kerja kembali kerja, wah nulis Scopusnya susah. Karena kan nulis artikel yang terindeks Scopus kan perlu waktu ya. Nggih Prof. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya Mas, Mbak, bagus itu Anda sudah menyiapkan itu. Sebenarnya nanti di semester 2 ya atau Anda mulai sekarang aja lah Anda nanti mulai menyusun proposal itu melakukan yang disebut dengan preliminary research ya atau penelitian awal. Nah, kalau penelitian awal itu kan itu nanti dimasukkan ke latar belakang Mas ke bab 1. Nah, itu sudah jadi satu artikel ya. Ya itu misalkan contoh contoh ya, ini contoh saja. Nggih. Misalkan Anda akan mengembangkan model evaluasi MBG. Nah, di provinsi ya, MBG untuk apa ya? TK dapat tidak TK? Nah, SD. Nah, ya, SD di mana gitu ya. Dapat Nah, juga, Pak. TK dapat. TK dapat ya. Nah, Ya. misalkan di TK. Ya kan? Kan beda TK dan SD mungkin ya. Karakteristik kan tujuan MBG kan tidak hanya sekedar memberi makan ya.
memperbaiki gizi, ya pola makannya menjadi lebih bagus, pola pikir dan sebagainya. Misalkan. Nah, misalkan ada pengembangan model evaluasi MBG di mana gitu ya, Mas. Nah, Anda sambil memikirkan nanti modelnya apa, itu belakangan. Yang penting Anda mengevaluasi dulu, Mas. Mbak, evaluasi awal ya. Nah, gimana nih? MBG itu dipelajari dulu programnya, program MBG. Kan ada surat keputusannya tuh ya. Saya agak lupa ya, saya pernah membaca, saya punya. Itu tujuannya kan ada berapa itu, ada 4 atau berapa. Mekanismenya seperti apa dan seterusnya, sampai SPPG, sampai dan sebagainya. Nanti Anda akan mengevaluasi yang mana nih? Nah, nanti Anda teliti dulu. Ya, ya diteliti. Diteliti implementasi MBG ya di daerah tertentu, mulai dari awal ya, sampai mungkin SPPG-nya. Mungkin Anda boleh mengkaji dari perspektif apa? Ekonomi, dari perspektif eh, tergantung Anda ya Mas, Mbak, gizinya, dari perspektif edukasinya, dan sebagainya. Nah, Anda teliti sendiri saja. Ya, nanti mungkin dengan bimbingan promotor juga boleh. Nah, hasil penelitian awal itu yang nanti di proposal disertasi itu tuh dimasukkan di latar belakang di bab 1. Itu bisa dikemas jadi satu proposal. Satu artikel. Dan itu sudah banyak contohnya, Mas, Mbak. Ya, yang di reguler ini sudah cukup banyak yang akhirnya dia punya 2 Scopus, akhirnya ujiannya ya, ujian terbuka dan tertutup itu digabung hanya 1 kali ujian saja. Kalau punya 2 Wah, Scopus. Prof, kalau punya 3, apakah bebas tertutup, Prof? Sementara peraturannya begitu Mas. Jadi peraturannya kan ada ujiannya itu proposal 1 ya. Kemudian kelayakan ya. Kemudian hasil atau tertutup dan terbuka itu namanya promosi. Empat kali ujian. Jadi kalau Anda punya 2 Scopus ya, itu berarti 3 kali ujian. Enak sebenarnya ujian itu hanya ini yang perlu saya sampaikan agar Anda punya keberanian. Dan ini fakta, bukan sekedar janji ya. Maksud saya data yang sudah pernah ada itu. Ya ujian proposal, ya masukan-masukan. Ya Mas. Cuman masukannya ada yang banyak, ada yang cukup banyak ya. Sehebat apapun tetap ada masukan. Ya, Siapa? masukan Mas ya. Ujian kelayakan, ya masukan. Ujian tertutup, ya ada pertanyaan, tapi tidak terus dikejar kayak pembantian gitu, tidak. Kalau nggak bisa bilang saja, oh saya ini Pak, saya agak lupa ini saya nggak paham. Nah, nanti ada perbaikan, ada tugas nih. Silahkan pelajari ya, nanti perbaiki ini itu. Prof Edi, untuk awal judul, Prof, apakah kita ada ujian kualifikasi, Prof? Kualifikasi, uji kualifikasi itu ya kelayakan itu Mas, nggak ada kualifikasi. Ya cuma 4 itu Mas, Oh, gitu. 4 Kelayakan, itu begitu. kelayakan. Iya. Gitu. Jadi Maksud ini kita, pada saat kita akan menerima SK dari Prof itu, untuk penentuan promotor dan co-promotor, Prof. iya. Nah itu inilah Mas pen- eh, mata kuliah kita itu namanya apa Mas? Ya, Isu-isu Isu-isu, isu-isu di bidang PEP ya Mas. ya. G. Tagihannya kita akan mulai dari awal ini membimbing Anda untuk menyusun proposal. Siap. Nah, oleh karena itu, apakah saya sudah pernah mengirimkan judul-judul disertasi yang sudah di PEP? Sudah ada? Belum, belum, Prof. Kita Baik. tunggu. Belum, Ya, Prof. baik. Sore ini juga langsung, ya, insya Allah saya Dari sudah ada. Propsis Sudah sepertinya pernah dikirim, Prof. pernah dikirim itu. Dari Nah, Propsis Oh, Propsis itu jurnal. Nah, itu jurnal. Belum, jurnal belum. ya. Propsis jurnal. Bukan ada yang pernah dikirim Propsis daftar Belum, itu ada, jurnal. di ada. Excel. Ada, Bapak Ibu. Ada. Tapi kalau toh nggak ada, nanti saya kirim lagi. Belum, Gampang Prof. ya. Ya, ya. Yang kedua, ya Mas, saya kirimkan nanti contoh-contoh laporan disertasi. Sepertinya saya sudah pernah ngirim ya. Tapi kalau Belum, belum, Prof. nanti saya kirim. Sehingga Anda Dereng, Prof. belum ya, baik.
Kalau belum nanti saya kirim ya Mas, Mbak. Bukan apa-apa. Biar Anda itu tahu dulu ruang lingkup. Oh, disertasi itu kalau judulnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya toh? Itu Terus dia, Ya, Prof. isinya kayak gini, kayak gini. Ya kan? Dan itu tidak hanya satu dua ya. Nanti akan saya kirimkan mungkin 20 judul ya. Dari Nggih. bab 1 sampai bab 5 maksud saya ya. Nggih. Ya Terima Jangan contohnya. banyak-banyak, Prof. kasih. 50 cukup. Ya, betul. Jadi Alhamdulillah, Mas, Prof. Mbak, jadi betul. gini ya. Saya sampaikan dulu ya. Mungkin sekarang Anda belum punya kesulitan karena belum tahu, gitu. Betul, Nah, betul, nanti Prof. eh, nanti kalau sudah saya berikan contoh, kemudian Anda membaca, kemudian mungkin Anda timbul kesulitan, Anda timbul kebingungan. Nah, itu suatu peningkatan, peningkatan. Jangan dianggap itu sebagai beban, itu peningkatan mulai dari tidak tahu. Coba seperti Anda naik sepeda, ya, Menjadi tahu. belum pernah naik sepeda ya, Mas, dulu. Wah, kelihatannya enak-enak saja. Coba naik sepeda, kan jatuh sana sini ya, lecet sana. Kalau Tapi bapak-bapak akhirnya sering, Prof. Naik sepeda itu. nah ya, gitu ya, Mas. Jadi ikuti. Yang saya pesankan itu apa, Mas? Jaga stamina, jaga semangat. Ya, itu dulu yang paling penting. Kalau Anda sudah bersemangat, kemudian Anda sudah punya proposal, nanti proposalnya sampai diujikan ya, dapat masukan sampai proposal saja, berarti kan sudah jelas fokusnya. Berarti Anda sudah 80% selesai. Kesananya kan tinggal mengisi itu aja, kekurangan-kekurangannya aja. Alhamdulillah. Ya, tapi tetap ya, Anda harus tetap eh, apa semangat, waspada, ya, jadikan kuliah ya untuk S3 ini sebagai jihad ya Mas Mbak ya bagi orang Muslim ini insya Allah Nggih. Amin, amin. sebagai bagian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan tidak hanya ngaji saja ya, ngaji ya mengkaji ya. Semoga malam ini Lailatul Qadar, Prof. Jadi belajar isu-isu di malam Nah, Lailatul Qadar. Lada Qadar ya. Baik, Amin, itu ya amin. Mas Mbak. Jadi mata kuliah ini sekali lagi tagihannya. Tagihannya adalah proposal, draft proposal. Jadi nanti maju satu tahap. Meskipun nanti setelah ini di semester 2 kan ada mata kuliah penulisan proposal ya Mas. Nah itu nanti Nggih. untuk menyempurnakan proposalnya. Siap. Nah, nah sekarang malah Pak Direktur tuh minta di semester 2 ya Mas. Di semester 2 ya mungkin menjelang akhir lah ya. Itu bahkan sudah dijadwalkan untuk ujian proposal. Itu ya. Ini namanya apa namanya? Ya, sekali lagi kami ingin membantu ya Bapak Ibu, monggo Mas. Oleh karena itu, tugas dari saya yang pertama nanti setelah saya berikan contoh-contohnya, saya akan menjelaskan juga contoh disertasi itu kayak apa. Dalam 2 minggu ini, Anda sudah bisa mengidentifikasi calon judul ya tema penelitian. Nah, itu ya, itu dulu. Siap, Dengan Prof. setelah membaca ya, setelah mendengarkan dari paparan saya, semoga Anda terinspirasi bisa menentukan judul. Sudah Mas Mbak, identifikasi saja judul-judul ya. Kalau judulnya itu salah, enggak masalah ya. Nanti kan ada perbaikan ya. Oh, jangan ini, tapi baiknya seperti ini. Yang ini kurang ini. Oh, jangan ini sulit banget ini. Bagus, tapi ini nanti Anda ambil datanya agak kesulitan dan sebagainya. Ya, jadi jangan patah semangat. Ambil saja 3 judul gitu ya. Ya. Nah, nanti kita diskusikan, Mas. Ya. Nanti judul biasanya saya minta Anda untuk mengusulkan judul 3 ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Ya, kita adakan online seperti ini. Ya, tidak hanya di apa minggu ke-5, ke-10 dan seterusnya ya. Mungkin bisa lebih lah ya, mungkin bisa 2 kali lipat ya. Nah, sambil Siap, kita Prof. kapan Anda punya waktu ya, saya ada waktu. Nah,
Itu ya. Nah, Mas, Mbak, di menjelang akhir, sekali lagi, menjelang akhir, saya mohon draft proposal kasar, ya kasar ya, belum belum kayak disertasi banget gitu. Sudah selesai, ya. Nah, ada dua judul yang harus Anda sampaikan ke saya, ya. Tetapi yang nanti Anda buat proposalnya itu yang Anda mantap menurut Anda, yang proposalnya draft proposal kasar tapi sudah agak lengkap ya, bab 1, 2, 3, tapi ya tidak terlalu detail banget. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai dasar saya sebagai Korprodi untuk nanti mengusulkan promotornya. Itu untuk SK promotor, Mas. SK promotor ke promotor kan harus menjelang akhir semester 1 ini harus sudah ya Anda usulkan. Anda boleh milih, Mas, nanti siapa promotornya. Ya, kita punya ada berapa ya? Ada sebenarnya ada 25 dosen PEP itu ya, yang tidak yang belum profesor ada 5 ya. Jadi kalau yang promotor itu harus guru besar ya, harus guru besar. Itu ya. Jadi ini kita kan ngobrol-ngobrol dulu ya, artinya biar Anda punya strategi apa yang harus Anda lakukan. Karena PJJ kan lebih banyak kemandirian. Gitu ya Mas, Mbak. Jadi nanti menjelang akhir semester ini, Anda harus mengumpulkan ke saya 2 judul. Ya. Yang tentu sudah kita bahas ya, yang sudah kita bahas ya. Nah, artinya kita beri masukan gitu loh Mas, Mbak. Nah, itu sebagai dasar nanti siapa ini promotornya ke promotor. Nanti akan saya berikan kepada Anda daftar nama itu dan keahliannya, ya. Prof, bagaimana kalau usul Mm-mm. 2 minggu lagi atau setelah Idul Fitri Mm-mm. kita dibimbing oleh Prof Edi Zoom begini langsung Oh ya, untuk menentukan judul, Prof. oh boleh. Oleh karena itu 2 minggu itu saya minta Anda mengidentifikasi dulu lah ya. Siap. Judulnya apa saja boleh. Anda pakai judul 5 judul juga boleh. Dan kalau boleh judulnya itu disampaikan ke saya dulu, ya Mas. Nanti Oke. apa koordinatornya siapa ya Mas? Mbak. Dari Pak Lombok, Zainul, Prof. Pak Zainul. Pak Mana? Zainul, Pak Zainun, mana ini Lombok sebentar? Timur. Oh, Lombok Timur, Lombok, Iya, Lombok Timur ya. Di Lombok Timur itu daerah pelabuhan sana ya. Daerah mana? Kayangan. dekat ini, Siapa ini? Prof. Mas, Dekat mana Mas? pelabuhan. Dekat pelabuhan ya. Pelabuhan. Oke, oke ya. Nanti tolong judul-judul ini nanti selama Lebaran ini atau inilah Mas di puasa ini kan masih berapa hari ya? 2 Masih hari 8 lagi. 9 hari ya. Iya, Nah, kalau Anda merasa lapar dan sebagainya, nah pikirkan judul apa yang paling tepat ya untuk disertasi Anda. Ya, Prof, izin apakah kita diperkenankan jika kita mix, Prof? gimana Mas? Heeh. Maksudnya Jadi gimana? kita ingin uji kuanti sama eksplorasi, Prof. Ah, boleh, boleh. Jadi gini Mas, saya kenalkan ya seperti yang sudah dijelaskan. Di S3 PEPPJJ kan sama dengan reguler persis sama. Ya, sama persis. Kurikulumnya juga. Anda angkatan berapa? 2025 ya Mas? G, 25. 2025. Sekarang semester 1 kan? iya, Kalau G, nggak salah kan tagihan di kurikulum Anda kan hanya 50 SKS ya Mas ya? iya. 50. Nah, 50 ya. Meskipun Anda boleh lebih lah ngambil. Itu kan kita punya 4 konsentrasi nih. Yang satu metodologi penelitian, yang kedua metodologi evaluasi, yang ketiga pengukuran dan pengujian, G, yang keempat sains data data dan science. data sains dan analitik pendidikan ya data. Jadi ada 4 itu. Nah, saya beri gambaran saja dulu ya. Ini gambaran nanti Anda bisa melihat contohnya. Yang sudah berlangsung itu 3 ya Mas. Yang sains data belum ya. Ini baru ya. Jadi yang pertama untuk metodologi evaluasi itu tadi misalkan pengembangan model Hmm. evaluasi program MBG.
pengembangan model program sekolah rakyat atau program-program atau kebijakan yang di dinas atau di tempat Anda yang menarik itu paling lebih bagus. Kenapa? Karena kalau di daerah Anda nanti Anda mengambil datanya gampang, nggak usah ke sana kemari, ya kan? Anda tinggal Ya. menghubungi rekan-rekan, ya. Anda bisa sambil jalan. Seperti dulu ada ya dari Aceh, ya. Itu ya dia kepala sekolah ya, kepala sekolah apa guru ya, lupa, kepala sekolah. Itu gampang mengambil datanya, ya, sehingga bisa mudah lah. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan juga lintas. Kalau Anda ingin sambil main ke Jogja, ya bisa di Provinsi Jogja. Ya, pokoknya eh, silakan kalau Anda ada waktu ke Jogja, mampir ya ke sekolah Paskah. Hubungi kami, Mas. Ya, tuh. Jangan di kami ada ruang ya, ada lab PEP itu yang Oke. Anda bisa di situ ya, bisa nanya-nanya ya, teman-teman. Nah, itu tadi yang evaluasi program itu ada kebijakan, terus Anda mengembangkan model evaluasinya. Ya, tidak menerapkan ya, tidak terus misalkan implementasi model implementasi evaluasi dengan CIPP pada MBG itu tidak boleh. Karena Anda S3, berarti di level 9. Anda kan di level tertinggi. Oleh karena itu ada pengembangan model. Nanti saya ya berikan contohnya. Kemudian kalau pengukuran pengujian, Anda bisa mengembangkan model assessment, ya, model assessment atau model pengukuran, atau mengembangkan instrumen, misalkan mengembangkan instrumen tes, ya, kemampuan apa ini Mas? Nah, apalah ya, matematika, ya, atau pengembangan instrumen apa ya? Semua mata pelajarannya boleh, ya, bahkan bisa saja literasi digital, ya, eh, kesadaran apa gitu ya, terkait dengan kebudayaan, ya, terkait dengan ketakwaan, ya, bisa. Jadi instrumen itu, ya. Kalau yang metodologi penelitian, ya Anda melakukan penelitian, tetapi dengan mengembangkan metode penelitiannya, ya, risetnya ya, memperkuat risetnya. Ini lebih banyak ke kualitatif ya, atau mix, ya, mix ya. Ini misalkan Anda eh, pengembangan model, ya, eh, apa ya, model pengembangan pariwisata di daerah tertentu. Ya, banyaklah, nanti ada contoh. Kalau sains data itu lebih sederhana, tetapi agak sulit ya. Artinya apa? Misalkan di dinas itu ada data banyak lah, di Dapodik atau mungkin di dinas kebudayaan atau apa yang datanya itu banyak banget. Tetapi gimana nih mau dianalisis seperti apa ya? Nah, itu menggunakan tadi ya mesin learning ya. Mesin learning nanti menganalisis data yang ada itu. Jadi data sekunder lebih banyak ke sana. Jadi itu gambaran. Mudah-mudahan Anda tambah bingung dulu. Kalau ini tambah bingung berarti sudah ada peningkatan. Gampang Ini Mas. mau buka puasa jadi bingung, Prof. Nah, ini kan ada di mana Mas? Daerah mana ini, Mas Udah Willy? mulai bingung nih, Prof. Nah, bagus. Dari Jawa Timur, Prof. Ini Oh, Jawa Jawa Timur. Timur, Oh, Malang. buka Masih duluan ini. lama. Sulawesi sudah dekat. Sudah dekat Maluku ya. Utara. Maluku Utara sudah jam 6 Ada sore Maluku nih, Prof. Utara, Oh Prof. iya ya. Waduh, ini Iya. saya jangan sampai mengganggu ya. Nanti Tidak, siap, kapan-kapan Prof. harus nih karena khusus untuk bulan puasa ya. Jangan Iya, sampai Prof. kita Ini. Sudah jangan sampai siap-siap jam 6 lewat, Prof. Maluku Utara ini. iya, Jam ada 6, yang dari cepat. Maluku Utara. Siap, Prof. Oh, siapa itu Maluku Utara? Oh, Pak Siap, Prof. Lambat ya. Ya, ya, ya. Ya, Pak. The Maaf ya, only Mas. one, Prof. Silakan nanti kalau buka puasa ini
ini kan kuliah santai ya. Anda sambil minum kopi, sambil berbuka, santai aja. Yang penting pesan atau konten atau materi yang kita bahas itu Anda bisa anulah ya tidak harus 100% menguasai, tetapi paling tidak Anda sudah punya keywordnya ya. Oh, kalau gitu saya harus belajar itu, belajar itu, belajar ini. Itu aja dulu ya. Mengapresiasi dulu, meningkatkan apresiasi terhadap disertasi. Karena semua mata kuliah itu, Mas, Mbak, pada dasarnya membantu mengarahkan untuk menyelesaikan disertasi. Isu-isu hasil akhirnya apa? Tadi draft proposal kasar, ya, judul, tema. Temanya kan diangkat dari isu-isu yang ada. Isu-isu kan di bidang pendidikan, ya. Kebanyakan di situ ya, sosial dan sebagainya, budaya. Nah, itu tapi kami tadi tagihannya harus judul proposal dan judul penelitian dan proposal kasar. Ini kan menggiring Anda ya, Mas, untuk ke disertasi. Nah, nanti di semester 2 mematangkan ada mata kuliah proposal, penulisan proposal penelitian. Itu memantapkan. Selesai setengah semester ya. Nah, setelah itu Anda siap maju ujian. Tapi sekali lagi ya Mas, Mbak, bahwa tidak semudah itu. Itu perlu semangat. Tidak sulit, tapi tidak mudah. Perlu semangat. Yang penting semangat dulu. Seringkali saya memberikan analogi. Orang yang naik motor di jalan raya itu, bisa naik motor kan di jalan raya itu. Coba tanya, IQ mereka berapa? Kan beda-beda. Ya kan? Hanya lulusan SD, ada SMP, ada SMA. Ya kan Mas, Mbak? Ya. Tapi kenapa mereka bisa semua akhirnya? Ya kan? Karena ada semangat untuk belajar. Sehingga meskipun IQ-nya rendah, ya, tidak berpendidikan akhirnya bisa. Apalagi Anda yang sudah S3 ini masuk S3 berarti Anda punya potensi akademik minimal yang sudah sangat bagus. Gitu. Jadi tinggal membangun semangat. Ya. Nah, ini sekedar sharing juga. Kalau nanti yang berbuka puasa, silakan ya Mas. Langsung saja santai aja sambil minum, buka, ya. Siap, Sholat, Prof. ya tinggal saja nggak apa-apa, ya. Nanti kapan-kapan kita atur waktunya ya, biar tidak. eh, memang ini sulit ya. Ada yang dari barat, ada timur, ya. Mungkin harinya nanti bisa kita atur lagi. Gitu ya, Mas. Nah, hari ini saya akan mengirimkan sekitar berapa ya? Mungkin 20 ya. 20. Oke. Tapi mestinya Anda sudah punya ya. Kalau belum, saya kirim lagi Belum, Pak. 20 Belum. laporan disertasi. Siap, Prof. Oh, siap. Ya, ini biar Anda nanti setelah membaca itu minum Paramek ya, Mas. Enggak. Apa? Malah tambah semangat, tambah seneng. Ya, gitu. Jadi caranya jangan tambah kok sulit. Enggak sulit. Sebenarnya kalau hanya disertasi saja ya, Mas. Percaya saja saya. Tidak sampai setahun selesai. Loh kok kayak gitu? Saya itu hanya menyampaikan fakta. Ada mahasiswa yang reguler itu, ya Mas, yang ini lama menghilang, terus datang gitu, hanya beberapa bulan ya, ya mungkin 8 bulan, dari proposal sampai ujian terbuka selesai. Tapi ya jangan seperti itu namanya jalan apa ngebut banget ya. Gak usah, santai aja selesai. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silakan Mas. Izin bertanya, Prof. Iya, Tadi setelah mendengar penjelasan Prof. Edit terkait tadi konsentrasinya apakah pengukuran, metodologi, evaluasi, dan satu lagi mesti apa yang data science. Lain data. Kebetulan jujur saya pribadi ya Prof ya masih dalam persimpangan ini dengan judul yang saya sampaikan tadi ke Prof itu larinya ke evaluasi atau ke mesin learning karena jujur saya belum dapat pemahaman utuh Prof. Jadi masih iya. bingung sampai saat ini Prof. Mungkin itu Baik, saja sih Prof pertanyaannya Prof. nggak masalah Mas. Jadi ini saya sampaikan ya Mas. Misalkan Anda di semester ini, ya Mas, nanti akhir semester ini mengajukan judul, kita ACC, kemudian dapat promotornya, ya Mas ya. Dalam perjalanannya,
Loh, kok judul saya kayaknya nggak pas deh. Saya ganti aja, nggak masalah. Ya, ya Mas ya, nggak masalah. Tetapi yang perlu diingat adalah konsentrasi, betul ya Mas. Konsentrasi itu Anda pahami dulu ya Mas. Karena kalau bisa itu ya sudah satu konsentrasi saja. Saya mau mengambil konsentrasi metodologi evaluasi. Berarti nanti eh, lagu, ya, warna, isi, ya dari disertasinya ya arahnya sesuai dengan kerangka evaluasi. Itu ya Mas. Masalah nanti evaluasi apa mau diubah-ubah, nggak masalah. Ya, jadi lu kan SK-nya judulnya ini. Lupakan SK itu hanya memberikan bahwa Anda itu promotornya ini dan ini. Ya, nanti judulnya wah, mau ujian ujian tertutup aja masih berubah, Mas. Ya, tapi fokusnya yang penting. Rumusan masalah tujuannya yang penting. Itu ya. Anda mau belok setir belok ya. Kalau mau beda tadi di dalam konsentrasi yang sama. Ya. Nah, mulai sekarang monggo nanti dibaca dulu ya, Mas. Siap, Prof. Dibaca dulu ini konsentrasinya nanti mungkin ini hari ini saya akan menyampaikan itu dulu ya. Nanti minggu depan kalau ada waktu ya, habis Lebaran ya, Boleh. Ya, kalian kita. habis Lebaran tuh. Nah, nanti waktunya hari apa yang Anda semua itu tidak Ambil. terkendala ya. Eh, itu hari apa? Nah, nanti kita bahas itu, Mas. Contoh-contoh laporan disertasi. Bukan judulnya ya, tapi laporannya. Jadi satu disertasi itu ada yang 150 halaman, ya. Ada yang 300, ya. Ada yang 400. Standarnya berapa, Bro? Gimana, Mas? Proposal berapa, laporan berapa? Halamannya? Di halamannya. Oh, itu tidak ada batasan, Mas. Batasannya kepantasannya ya. Hmm. Di pentasnya berapa, Bro? Ya nanti gini aja, nanti setelah saya share, Anda baca ya. Siap, Prof. Siap. Nah, tapi gini, Mas, yang saya share itu kan itu laporan yang sudah jadi ya. Hmm. Jadi, Kalau proposalnya kalau 3 bab itu Anda lihat di situ 3 bab itu berapa halaman, bab 1 sampai 3. Hmm. Tapi nggih. proposalnya kan pasti lebih sedikit, Iya, gitu. betul. Proposalnya kan pasti lebih sedikit, kan gitu. Nggih. Tapi maksimalnya ya, bukan maksimal ya maksud saya gambarannya. Nah, 3 bab itu segitu, gitu ya Mas. Apa saya takut Anda terganggu ya. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan salah satu ya. Eh, Salah Nggak apa-apa, satu. Bro. Siap. Bisa tampilkan satu aja dulu, Bro. Ya, ya Mas ya, Mbak. Nanti silakan Anda yang berbuka, sholat ya. Silakan ya Mas. Oh, Tinggalkan nggak siap. apa-apa. Ya. Oke Mas, saya carikan dulu ya Mas. Siap, siap. Ini saya bukakan dulu yang apa ya. Bentar. Ini ada berapa? Ini ada 20. Ini yang anu. Sekilas saja ya Mas. Nggih. Izin share ya. Mudah-mudahan bisa nggak nih? Oh bisa nih. Apa bisa dilihat Mas? Terlalu Jelas, kecil? Prof. Terlalu kecil? Oh, Coba tak sedikit aja. Nah, ini ya. iya, siap. Agak Gimana Mas? Terlalu besar? agak kecil, agak besar sedikit, Pak. Oh, Agak besar sedikit. Nggih. Oke. Ini? siap, Pak. Siap ya. Nah, ini yang anu Mas, yang sederhana ya. Ini Nggih. pengembangan model. Ini yang konsentrasi metodologi evaluasi. Ya. Pengembangan model evaluasi program budaya pesantren. Iya, pesantren. Tapi di daerah tertentu ya Mas. Nah, Nggih. ini. Ini kalau saya lihat Anda tadi kan tanya halamannya. Ya, tapi Anda sekali lagi ya nggak usah anu.
Ini Itu halamannya 300, Prof. 343. 343. Ya, tapi jangan jangan ini Mas. Seperti pepatah Cina itu kan, perjalanan ribuan li dimulai dari langkah pertama. Ya dah, satu langkah. Itu aja, santai aja. Ini juga dulu dari awal. Ini juga contoh yang agak terlambat. Ya, dalam tempo yang ini bisa akselerasi cepat. Nggak nyampe 1 tahun, 8 bulan atau selesai. Ya, saya ngejar-ngejar ini. Ya, pokoknya yang agak lambat itu kami telepon. Ya, Kita dikejar juga nggak apa-apa, Prof. iya, saya cuman Anda jauh nih ya. Kalau dari Jawa Timur dekat ya Mas? Ya, Dekat lah, Prof. ya kita setiap grup kan punya itu Mas. Setiap angkatan punya grup ya. Nah, nanti dipantaunya apakah ada informasi macam-macam itu di grup. Ya kan ada Mbak Tias ya. Itu akademik itu beliau sangat bagus ya untuk membantu. Ini contoh. Kalau lihat dari daftar isinya itu sebenarnya gampang banget Mas. Abstraknya aja cuma 1 halaman kan. Jadi tujuannya apa, Mas? Mengembangkan model evaluasi program pemberdayaan pesantren yang mampu mengukur keberhasilan dan dampak program pada masing-masing komponen. Ini ya, menguji keefektifan model, ya, kemudian menguji kepraktisan. Sudah gampang, Mas. Ya, nanti Anda baca ya. Nah, sekarang daftar isinya aja. Daftar isinya dulu ya. Ini nanti minggu berikutnya kita berikan anus. Ini lulusnya belum lama kok Mas ya. Ya. Ini mana Pak daftar isi di bawah ya. Prof, Ini ini Mas. kan judulnya ke pesantren, Prof. Gi. Kalau kita Iya, tarik pengembangan model di prodi pendidikan agama Islam, boleh apapun boleh Mas. Asal itu ada kaitannya nanti ya dengan model evaluasi yang terkait dengan pendidikan ya Mas. Nah, Gi. perspektifnya pendidikan. Jadi evaluasi. Ini ya Mas. Ini kalau saya lihat ya, ini 100-an lah ya, 100 halaman. Tetapi ini kan sudah jadi. Tadinya kan paling cuma 50 halaman. Ya toh? Ya. Bab satu ya, Proposal Mas. di Bab bab satu. 130. Ya, ini bab 130. Ini kan sudah Mas, sudah istilahnya sudah di ACC gitu ya, Sudah sudah settle. ujian. Sudah final. Hmm. Kalau tadinya kan ya proposal awalnya kan Hmm. paling berapa ya? Tidak banyak lah. Ini ya. Jadi bab 1 latar belakang. Nah, Anda nanti pelajari, Mas. Sebelum saya jelaskan ya. Bab 1 itu apa atau isinya. Nah, Anda jangan pusing sampai 343 halaman itu, jangan pikirkan itu dulu. Ya, mulailah dari step awal. Dari penentuan judul ya. Nah, ini bab 3 itu sekitar 100 ya, 100 ya. 106. Tapi ini udah jadi ya. Kalau proposal kasar ya Mas, untuk tagihan mata kuliah ini proposal kasar ya mungkin ya bisa seperti ini bagus atau mungkin 50 halaman ya. Yang penting fokusnya. Nah, nanti kita sempurnakan di semester 2. Hmm. Itu step by step lah Mas. Mbak, Anda kan punya berapa? Punya 6 semester ya. Yang selama 6 semester itu Anda bergulat terus dengan disertasi. Disertasi. Ya Mas ya. Kalau Hmm. kuliah itu gampang lah ya. Ada tugas apa kerjakan aja ya, kerjakan, pelajari kerjakan. Nah, ini merupakan kunci masuk surga. Amin. Semoga semangat di malam Amin, Lailatul amin, Qadar, amin. Prof. Itu Mas, Mbak. Bangun semangat dengan motivasi internal yang tinggi. Ya. Dalam perspektif agama apapun kan menuntut ilmu itu kan sangat dianjurkan. Ya kan? Di dalam agama apapun ya, ilmu itu kan penting.
Nah, itu dulu dari internal. Setelah itu pelajari contoh-contohnya. Kalau Anda membaca bingung, sudah tinggal tidur. Ya, minum kopi dulu. Gitu. Jadi jangan langsung dipaksakan membaca sampai khatam. Ya, baca satu-satu dulu. Judul, latar belakang masalah aja dulu 6 halaman. Ya, maksudnya apa? 3 halaman sudah agak bingung ya, sudah berhenti dulu. Kan gitu ya. Saya juga begitu, Mas. Ya, tidak langsung wah pusing nanti. Apalagi kita sudah usia ya, sudah usia. Jadi tidak seperti anak-anak S1 ya yang masih fresh atau SMA. Jadi gitu, tapi intens dan berkelanjutan. Ini ya Mas. Jadi bab 1, bab 2 kajian pustaka ya. Gampang. Nah, kalau bisa kalau Anda sudah punya judul penelitian ya Mas. Nah, nanti ya 2 minggu lagi ya. Katakanlah ya saya target sebulan lah ya. Sebulan itu Anda sudah mantap judulnya, langsung buat proposalnya Mas. Mbak, caranya gimana? Buat kerangkanya dulu. Nah, kerangkanya mulai dari judul, ya toh? Jadi buat kerangkanya Mas sudah punya file, ya. Jadi ini dulu disertasi, judulnya Anda tulis, ya toh? Oleh nama Anda. Promotornya dikosongi, tapi promotor ke promotor titik-titik. Sudah ada ini, ya. 2 abstrak, tulis abstraknya dulu, isinya belum, gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti kenapa di bab 1 itu, Mas, Mbak? Sebentar. Di bab 1 itu, misalkan terkait dengan latar belakang, Anda punya, kalau sudah punya kerangka, tulis saja semua dulu, judul-judulnya ya, judul bab, kemudian subbabnya. Kalau Anda punya ide atau punya data terkait dengan penelitian Anda, langsung copy paste masukkan dulu. Itu caranya. Ya. Jadi kalau Anda membuat rumah itu, wah, saya sudah punya semua nih, saya simpan. Saya sudah punya ininya nih, wah, simpan. Masukkan ke yang terkait. Masalah nanti runtutannya belakangan, Mas. Anda punya data, wah, ini data pengangguran di Indonesia atau data ini yang berkaitan dengan penelitian Anda, masukkan. Apa di bab 1, apa itu nanti Anda baca buku, oh masuk di bab 2. Ya, oh ini metodologi masuk di bab 3. Seperti itu. Itu adalah strategi ya, Mas. Sehingga Anda seolah-olah, wah saya sudah sampai bab 5, meskipun baru kerangkanya. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan Mas? Prof, tanya. Bertanya Prof. Oh ya. Izin bertanya Prof terkait ujiannya itu kita kan PJJ ini apakah ujiannya nanti tetap melalui virtual room Zoom atau kita ke kampus Hindu? Ya, bagus Mas. Kayaknya Zoom. Saya sampaikan kebijakan yang saat ini ya Mas. Kan kita nggak tahu ke depan. Jadi kalau ujian proposal, ya Mas, itu Zoom. Zoom. Ya, Zoom, ya Mas ya. Tapi kalau Anda mau ke Jogja yang nggak apa-apa. Ya, meskipun nanti Zoom-nya di Jogja ya nggak apa-apa Mas, sambil main. Kalau ujian kelayakan, ya, yang selama ini loh Mas, ya, nanti bisa berubah ya. Sementara ini daring, Zoom. Oke Mas? Tapi kita nggak tahu ya untuk ke depan. Untuk ujian hasil, itu luring Mas. Anda harus datang. Ya. Nah, bagusnya gini, kalau pas ujian ujian apa tadi hasil ya. Kalau kelayakan kan masih Zoom. Kalau ujian hasil, ya Anda sebaiknya datang. Memang ini wajib datang. Kenapa? Begitu ujian tertutup itu, sebaiknya langsung Anda kerjakan perbaikannya. Anda seminggu lah main di Jogja, ambil cuti, ya. Nah, langsung diperbaiki. Di situ kan ada promotor ke promotor, ada pengujinya.
ya Mas. Nah, setelah itu beres, mudah-mudahan seminggu ya. Paling tidak kan dalam seminggu itu sudah jelas itu masukannya sebagian besar mungkin sudah diperbaiki. Nah, Anda pulang itu Anda harapannya sudah mengajukan ujian terbuka. Nah, Anda bisa pulang dulu biar nggak bolos panjang. Nah, mungkin nah tadi ujian terbukanya di semester 6 minggu pertama boleh. Gitu ya, Prof, Mas? izin Prof. Ya. Yang tadi itu kelayakan itu apakah sama dengan tertutup, Prof? Oh enggak, tertutup itu hasil, Mas. Oh, hasil gitu. Kelayakan itu kan Oh, gitu. nah, jadi gini ya. Pertama ujian proposal. Oke ya, Mas. Iya. Online ya atau apa? Zoom lah gampangnya ya. Sebenarnya Zoom. ya kita sederhanakan saja Zoom gitu ya. Proposal itu Zoom. Kelayakan itu Zoom. Ya, Mas. Nah, tertutup atau hasil nama ujian sebenarnya tidak ada istilah ujian tertutup. Namanya ujian hasil. Tapi istilahnya tertutup ya, Mas, karena di situ kan bertemu antara penguji dan tim penguji dan promovendus atau provomenda. Ya. Nah, yang ujian terbuka itu nanti cuman terbuka itu kan sebenarnya kan namanya bukan terbuka, ujian promosi. Jadi mempromosikan Anda, mengenalkan Anda. Makanya Anda diminta untuk menghadirkan penguji dari luar, mengundang teman-teman dari lembaga Anda. Baik itu secara daring maupun luring. Bisa daring, bisa luring. Itu Mas, tapi Anda harus luring. Di situ Anda mendemonstrasikan, saya penelitian ini, hasilnya ini. Itu tidak ada hal yang sangat teknis. Itu lebih banyak pada kenapa Anda meneliti ini hasilnya apa, terus kemanfaatannya apa, ya, terus Anda akan digunakan di mana, tindak lanjutnya gimana. Karena itu memperkenalkan. Namanya ujian promosi. Ya, promosi kan mempromosikan. Ya kalau kita promosi berarti naik jabatan ya Mas, naik gaji, gitu lah. Gitu Waduh, ya Mas. itu dia, Prof. Yang penting sekarang harus berani aja Mas, Mbak. Ya, siapkan mental Anda bahwa saya bisa S3. S3 itu apa sih? Sederhana banget tuh. Anda kan karena belum ibarat Anda belum pernah ke Jogja, pertama kali ke Jogja kan bingung. Ya nggak? Ini jalan apa? Ini kok jalannya muter-muter? Ya kan? Coba nanti setelah 1 bulan Anda kemudian diputerin sana sini, semua kayak gini. Kan gitu. Terus Prof, untuk rulingnya misalnya waktu kita ujian terbuka misalnya, apa difasilitasi kita untuk hotelnya seperti kita pertemuan 10-nya? eh untuk masalah itu nanti saya tidak tahu ya Mas ya terkait dengan pendanaan itu ya Mas. Nah, jadi nanti bisa ditanyakan ke eh, direktur ya Mas. Nah, Biar nanti supaya kita datang ujiannya itu kan enggak perlu kita nyari tempat kos-kosan atau hotel oh gimana iya. gitu. Artinya sudah kita difasilitasi walaupun kita bayar misalnya kan yang Iya. jelas kan arah kita di sini udah ada Oh, tempatnya ruangannya gitu. kalau mau ke Jogja gampang Mas. Oke. Ya, Anda misalkan eh, bisa menghubungi kami ya atau admin akademik, bisa dipesankan hotelnya banyak, tinggal jalan kaki. Ya, kalau dari kampus itu persis di belakang kampus itu di Pasca ya Mas, itu ada banyak kan kami di tempat itu Mas, di tempat yang ya strategis lah. Di situ aja hotelnya ada berapa ya? Ada 6 apa berapa ya? Banyak lah kalau masalah itu tidak Siap Prof, ya terima kasih. tinggal jalan kaki dari kampus. Sepertinya di Pasca ada ya. Di UNY juga ada Mas. Apakah itu hotel UNY ada? Kemudian di guest house ya itu ada. Nanti bisa 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 menghubungi kami Mas. Misalnya Anda dengan keluarga ke sana, sekalian mau ujian, sekalian siar. Anda rencana mau ke Jogja kapan ya? Yang untuk catering? Sekitar bulan 4 ya Yo. untuk pertemuan ke-10 itu. Kan, Prof, April akhir. Ya, ya, ya. Setelah Lebaran ya. Nah, Ya, Gitu. kalau bisa ya Mas, kalau bisa nih, nanti kita ketemu khusus ya, ketemu khusus, ya Mas, membincangkan masalah
penelitian disertasi. Masya Allah, siap, Prof. Ya, Siap, ya, Prof. ya nanti kalau menurut saya Mas, ke Jogja bolehlah. Itu nanti piknik ya, nanti kan kemana-mana. Tapi jangan lupa bawa proposal ringkasnya lah. Minimal 2 halaman aja. Ya, kajian pustaka itu cukup daftar isinya aja dulu. Yang penting apa Mas? Rumusan masalah dan tujuan sama metode. Kebetulan Ya. teman-teman kelas ini, Prof, isinya 5 semester 1 hari, Prof. Sehingga teman-teman Bagus. ini semangat semua, Prof. Semangat, bagus lah Termasuk ya. saya ini sudah ada draftnya ini disertasi. Nah, Insya Allah. ya bagus Mas, Mbak. Kita ditantang sama Prof, sama Prof Sis. Iya, bagus. Itu profesi itu sangat bagus ya. Tidak hanya memotivasi Mas, tetapi membantu. Piye caranya? Orang yang tadinya yang reguler itu yang sudah angkat tangan, angkat kaki, ya, sampai kemudian datang dan selesai. Itu coba ya yang tadinya enggak lah saya mau anu saja nanti mau daftar lagi aja. Mau Prof Sis daftar. itu bilang ke kami, Prof, dari Jawa Timur di Lumajang itu ada 5 semester 2 hari. Iya. Beliau minta tolong ini bisa dilampaui gitu, Prof. 5 semester 1 hari. Kan di Iya, kita iya. S3 kan harus 6 semester, Prof. Betul, betul, ya. Jadi nggak apa-apa. 1 semester cukup 1 hari aja, Prof. Betul, itu ya. Jadi di situ kan. Karena sebenarnya dulu 5 semester boleh Mas, tapi kan ada aturan baru ya. Ada Di, Permendiknasnya itu ya kita di patuh lah Permen sama. 39. Itu kan jadi ya ya wis lah ya pokoknya ikuti aja itu. Kita Dan tadi bantah isunya di UNY itu susah masuk, susah keluar. Nah, kita enggak. ini harus susah cepat keluarnya. Ini yang kita harus Iya, bantah ini. Kita betul hapus Mas. ya supaya tahun depan itu lebih banyak lagi mahasiswa PPS 3 Ya, yang masuk di situ. Tidak bagus takut Mas. orang-orang, Prof. Kita sudah Iya. promosi, Prof, di tempat kita, Prof. Ya, ini teman-teman dosen juga pada nanya, Prof. Oh Banyak yang ya. mau masuk S3 PP ini. Ya. Makanya Banyak. kita jadi contoh ini. Semoga Betul bisa Mas. lulus tepat waktu biar teman-teman nanti tidak mundur. Iya. Oh ya Mas ini silakan ya Mas Mbak yang sudah berbuka silakan tinggal saja ya sambil berbuka ya nanti sholat ya tinggal ditinggal nggak masalah ya Iya. karena kita kan Masih belum waktunya, Prof. Sedikit sebentar nih. iya belahan dunia yang relatif ya. Masih asik mendengarkan paparan Prof ini. Ya Pak. Ya terima kasih Mas. Ini namun demikian saya tetap mengingatkan ya faktor yang paling penentu untuk lulus itu ya mahasiswa itu sendiri. Ya Mas, kami tidak bisa me apa ya Mas, istilahnya itu mewakili motivasi mahasiswa. Jadi ya mahasiswa sendiri harus semangat. Kalau itu salah, sana salah, oh ini kok pembimbing mintanya harusnya sudah ikuti saja langkah. Ya, karena memang untuk naik ke derajat S3, doktor itu kan tidak mudah Mas. Kita kan tidak menjual ijazah. Anda kan tidak membeli ijazah. Ya kan? Anda kan belajar. Sehingga ini betul-betul eh, kami hanya bisa memfasilitasi, ya, tapi juga membantu ya. Artinya kalau masih salah sana salah sini, ya kan kami kewajiban kami meluruskan. Oh ini jangan seperti ini Mas. Biasanya di ujian-ujian tuh kayak gitu. Saya baru aja tadi ya hari ini aja menguji ya. Kemarin tuh menguji 2 ya. Jadi seminggu itu bisa menguji berapa ya? Yang proposal itu judulnya diperbaiki. Enggak masalah. Tujuannya diperbaiki, ya, untuk lebih baik gitu loh. Tidak lebih baik itu bukan berarti lebih sulit ya. Biar secara akademik itu bermutu dan mahasiswa itu tidak sulit mengambil datanya, menyelesaikannya itu. Itu, ya. Nah, itu ya Mas. Nanti kalau ke Jogja kita bincang-bincang terkait dengan eh, promotor ya Mas. Nanti akan saya jelaskan. Prof ini keahliannya ini, ya. Prof ini sangat sibuk. Prof ini ya. Boleh nggak ganti promotor? Boleh, ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya Mas. Jadi jangan sampai SK SK
promotor itu jadi barang mati, masih fleksibel. Judulnya bisa berubah, Nggih. promotor atau promotornya bisa. Ini tadi saya Prof, baru aja. mau Iya, confirm, Prof. iya Yang Mas. sekarang itu Permen 39 2025 itu konfirmasi bahwa penilaian pembelajaran itu harus melalui CP-nya mata kuliah karena kan inline dengan OBE, Prof. Maksud Mm-mm. saya adalah eh, apakah terlalu berat jika disertasi itu yang saya angkat adalah pengembangan model evaluasi kurikulum OBE pendidikan agama Islam. Hmm. Iya, saya kira bagus Mas. Ya, itu nanti kan evaluasi ya, evaluasi implementasi kurikulum kan, ya G. kan? Di mana Mas? Di perguruan tinggi Di, atau? di kampus kami di UI Dalwa Pasuruan, Prof. Oh ya, bisa. Ya toh? Itu OBE-nya baru sudah kita implementasikan. Jadi basis penilaiannya itu CP-nya itu sudah melalui CPMK, Prof. Ya, itu kan di kami juga sudah ya Mas. Di Anda ini juga Anda juga G. mengikuti OBE. Nah, hanya nanti dicek dulu Mas, itu diimplementasikannya kapan, sudah berapa lama, G. ya kan? Kan kalau OBE G. itu kan outcome base ya. Jadi kan G. pertama dari apa Mas? Dari tujuannya ya, dari G. tujuan dari Visi, modelnya itu, ya, capaian pembelajaran. ya dari CPL-nya ya Mas. CPL-nya ada berapa di G. prodi itu? Dari setiap dari G. CPL itu dijabarkan jadi mata kuliah. Mata Mata kuliah itu setiap kuliah, mata kuliah kan ada CPMK. CPMK. Nah, G. terus sampai asesmennya kan ke butir soal itu nanti menyumbang ke CPMK yang mana, G. terus CPL yang mana. G. Itu sederhana kok Mas, bisa, gampang. G. Iya. Artinya ini memberatkan apa lumayan, Prof? Apa cukup untuk saya percepat, gitu, Prof? Di kampus Anda kan? Di kampus saya. Oh, iya bisa itu. Ah, Gi. bisa aja Mas. Itu kan sederhana Mas. Anda nggak usah terlalu kemana-mana kan. Kalau kalau itu loh ya. Gi. Kalau Ya, Prof. Ya, Prof. hmm. Di sana sudah ada aplikasinya belum Mas? Aplikasi untuk Sudah, Prof. Jadi siakatnya itu baru sudah kita launching kemarin, oh, bagus bahwa ya. siakat sudah berbasis OBE semua, Prof. Oh ya, berarti Jadi, sudah Gi. bagus Mas ya. Ya, artinya sudah running well lah ya. Oke Mas, itu Gi. gambaran aja ya Mas. Ya. Siap. Oke, jadi gini Mas, Mbak Gi. semuanya. Mungkin Anda saat ini sudah ada ide atau terinspirasi untuk mengembangkan suatu tema. Meskipun demikian, kalau nanti dalam perjalanannya tema atau judul itu kok kemudian ya tidak visible, jangan kecewa. Ya Mas ya, cari terus. Siap. Nah, intinya saya mengingatkan Anda harus tough, harus kuat, ya, tekun, ya Mas, sabar, tidak patah semangat, tidak patah semangat, tidak cepat kecewa. Karena dokter itu lulus dokter itu berarti sudah lulus ujian kekecewaan, ujian kesabaran. Insya Allah, Prof. Siap, siap Ya, sabar. tapi juga itu Tanya ada. Prof. Mas Sigit, romantis, Prof. Ya, Iya, jadi iya, iya. orang yang lulus dokter itu dibanding sebelumnya itu lebih matang, ya toh, Mas. Makanya pemerintah kan sangat mengapresiasi. Jadi yang sebelum S3, setelah lulus S3 itu ada kemajuan untuk orang yang sama itu sangat signifikan. Ya, orangnya lebih mantap dalam berpikirnya itu lebih rasional. Algoritma, ya, berpikirnya itu runtut ilmiah, ya, tidak tidak mengambil keputusan atau kesimpulan tanpa ada dukungan data yang relevan. Nah, jadi itu ya Mas. Kalau coba itu kalau ustadz itu kan kalau tausiah kan mesti ada dasarnya ya toh Mas. Kitab ini ya toh. Oh, Al-Qur'an, hadis dari riwayat ini. Itu itu jadi dia menyampaikan sesuatu itu ada basisnya gitu loh. Nah, itulah. Nanti itu ya mirip-mirip kita juga gitu Mas. Membuat disertasi itu juga gitu, tidak opini ya. Nah, tapi berdasarkan kitab, berdasarkan referensi ya. Oke ya Mas, silakan ada lagi. Pokoknya kita bincang-bincang dulu. Nanti habis Iya. Lebaran, saya mohon Anda sudah
mengirimkan ke saya sebelum ada pertemuan itu tema-temanya. Oke. Ya. Di Nanti Japri ya, Prof, judulnya. anu, kalau bisa, anu ya Mbak, dijadiin satu ya. Oke. Kita jadikan draft, Prof. Satu Iya, draft, nanti kita aturkan ke Prof Edi. iya bisa. Atau file saja, bisa Mas. Oke, satu Google file. Google Nah, Doc aja, Prof. Google Oke. dokumen ya, nanti monggo. teman-teman input itunya. Oh ya, bisa. Nanti saya diberi linknya. Tapi saya diberi akses ya untuk buka ya. Ya, Prof. Dimasukin aksesnya. Kadang-kadang diberi link aja nggak bisa akses. Ya. Tuh, Pak Jainul tuh kasih akses tuh. Pak Janul tuh dari mana nih Mas? Lombok Timur, Prof, beliau itu. Oh, Pak Zainal, Lombok. Lombok NTB. Lombok Beliau Lombok. NTB. ketua kelas, Prof. Oh, ya anak saya di NTB Mas, di Mataram tapi ya. Oh, nggih. Di apa di Undram, Win, enggak YIH. di anu di apa di PU Mas. Berarti Pak Prof kenal Prof Mansur ya, UNM, PP, NTB. Oh, banyak NTB ya. Di NTB banyak banget Mas mahasiswanya. Ya. Ya. Terakhir itu Bu siapa ya? Ya, itu juga Bu Johri atau siapa ya? Tuh, sudah lulus ya. NTB. Oke. Oke, Mas. Silakan, Mbak. Oke. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Pokoknya kita diskusi dulu. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Mbak. Gimana? Cukup? Oke. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin masih berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Anwar tadi, Prof, yang mengenai konsentrasinya, karena seperti yang saya pernah eh, diskusikan dengan Prof itu tentang judul saya itu tentang evaluasi, ada unsur evaluasinya, tapi saya juga ingin mengembangkan instrumen penilaian afektif, Prof. Jadi saya juga masih apa ya berada di tengah jalan antara apakah ini pengukuran dan pengujian atau metodologi Iya. evaluasi gitu, Bagus, Prof. bagus. Baik. Ingin mengembangkan metode model penilaian afektif menuju ke model yang dialogis reflektif, Prof. Iya. Jadi ada fokusnya ya, Mas. Kalau evaluasi itu Anda mengembangkan modelnya dulu. Ya, misalkan mengembangkan model apa itu ya. Model evaluasi MBG yang paling menarik ya. Nah, itu Anda harus menghasilkan dulu, Mas. Mekanismenya. Jadi ada panduannya. Ya, tujuannya apa? Model yang Anda create itu dinamakan apa? Tahapannya seperti apa? Respondennya siapa? Ya, kemudian instrumennya seperti apa? Nah, di model evaluasi itu tetap mengembangkan instrumen, Mas. Ya, ini dulu ya. Tetap mengembangkan instrumen. Tetapi instrumennya tidak sedetail pengukuran dan pengujian. Karena kalau pengembangan model evaluasi ini umumnya ya saya tidak harus seperti itu ya Mas. Umumnya kan respondennya terbatas kalau model evaluasi itu. Ya. Maka yang penting itu modelnya nanti dikembangkan, divalidasi ya Mas, divalidasi ahli, kemudian nanti kepraktisannya, kelayakannya ya divalidasi oleh usernya, penggunanya. Kemudian instrumennya itu diuji validitas isinya ya oleh ahli, gampang ya, 7 orang. Dan ada ini Mas, uji coba subjeknya siapa nanti. Itu ada analisis faktor. Analisis faktor ya atau CFA ya. Nah, EVA atau CFA. Tidak harus instrumennya itu dianalisis dengan IRT. Ya Mas? IRT. Karena kalau IRT kan memerlukan subjek yang banyak. Ya Mas ya? Mungkin 300, 600. Ya, tergantung dari ya dikotomus atau politomus modelnya 1PL, 2PL, 3PL, ya, GPM atau dan sebagainya. Jadi pengembangan instrumennya itu tidak harus menggunakan teori modern. Ya Mas ya. Tapi CFA saja menurut saya sudah cukup. Tapi yang penting modelnya itu baru.
Jadi tidak sama dengan model yang selama ini ada. Yang model yang selama ini ada itu lebih tidak baik, gitu Mas. Karena pengembangan model kan harus lebih bagus dari yang dulu. Atau bahkan yang dulu belum ada, gitu ya Mas. Itu evaluasi. Kalau pengukuran, mengembangkan instrumen pengukuran, itu fokus Mas. Pengembangan instrumen afektif, misalkan apa itu ya Mas ya. Nah, itu berarti Anda harus mengembangkan konstruknya, konsep yang diukur itu apa, afektif apa. Ya, nah instrumennya itu betul-betul dikembangkan dengan model pengembangan instrumen. Kan ada ya Mas ya, nanti Anda sambil belajar, Res. Ya, gampang itu semuanya gampang. Saya tidak menakut-nakuti, gampang pengukuran itu gampang banget. Hanya di pengukuran itu memerlukan analisis modern, ya. Jadi kan kualitas instrumennya, ya Mas ya, ada konstruknya. Tadi seperti yang evaluasi kan ada CFA, ya, analisis konstruknya itu sama ada. Validitas isinya, expert judgment ada sama. Nah, tetapi yang di pengukuran itu ada uji coba, ya. Biasanya ke siswa ya, yang banyak ya Mas. Gampang kan, nyari 300 siswa. Setelah dapat data 300 atau 400, dianalisis dengan IRT. Jenisnya apa IRT-nya? Dikotomus atau politomus? Ya tergantung dari instrumennya itu. Apakah tes pilihan ganda, tes urean, ya Mas ya? Ataukah itu mungkin afektif graded ya, skala Likert. Ya, nanti dianalisis dengan item respon teori. Itu lebih lebih bedanya di situ. Tapi itu gampang, ya. Sulitnya Anda harus nyari sekian ratus peserta didik itu. Dan Anda harus belajar IRT. Tapi tidak sulit. Belajar IRT nanti kalau kesulitan bisa konsultasi ke promotor atau lebih gampang lagi main ke lab PEP Mas. Di sana ada labnya. Anda tinggal ya datanya seperti apa, dibantu untuk analisis datanya dan pemaknaannya. Gitu ya Mas ya. Bedanya antara model evaluasi dan pengukuran pengujian. Ada plus minusnya Mas. Kalau model evaluasi itu Anda harus mengembangkan modelnya. Model evaluasinya, tahapannya itu nanti tidak boleh terus menggunakan model CEPP. CEPP kan sudah ada. Berarti Anda kan menerapkan saja. S3 tidak menerapkan, ya, mengcreate ya, mengembang. Nah, itu kesulitannya di pengembangan modelnya. Tapi itu tidak sulit. Sesuaikan dengan program yang akan Anda evaluasi. Gitu ya. Itu. Jadi pelajari dulu yang akan Anda evaluasi itu seperti apa. Ya, tujuannya apa, siapa yang melakukan, mekanisme seperti apa. Nah, Anda baru nanti menentukan yang cocok ini evaluasinya seperti apa. Anda ini lah Mas, berpikir out of the box. Berpikir aneh-aneh gitu. Ya, tapi aneh-aneh yang mengarah ke yang lebih bagus. Gitu ya. Nah, itu harus banyak membaca. Oleh karena itu, nanti di semester 2 ini saya kan ngajar semester 2 Mas, juga. Ya, ngajar semester berapapun ini ya, karena kita kan inputnya per semester ya. Jadi mata kuliah kita tawarkan terus. Anda tidak usah khawatir ada mata kuliah yang tertinggal, nggak masalah. Tidak harus mengulang tahun depan. Nah, semester depan bisa. Karena kita tawarkan terus. Itu ya Mas. Nah, nanti kan Anda belajar tentang kalau Anda metodologi evaluasi tentang model-model evaluasi. Ya, model-model evaluasi. Itu ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak menambah bingung, tapi menambah nafsu makan ini nanti berbuka bagi yang ya Mas ya. Izin saya juga mau bertanya, Prof. Boleh? Iya, silakan Mbak. Ya, Prof. Saya Ibu Hamurti, Prof. Ingin Iya. bertanya juga. Ini saya rencana itu ingin menganalisis data atau penelitian saya itu terkait literasi numerasi awal di pendidikan anak usia dini, khususnya Hmm. di
pendidikan inklusif, Prof. Iya, iya, Yang iya. saya bingung ini, apakah saya akan membuat apa yang saya inginkan itu sebenarnya seperti ini, Prof. Mm, Di lapangan itu sekolah-sekolah yang khususnya di Kota Kendari khususnya, Prof, itu taman kanak-kanak itu bukan sekolah ABK, bukan khusus sekolah inklusif, tapi semua sekolah di PAUD itu sudah menerima anak-anak yang inklusif, anak-anak mm, yang Iya. berkebutuhan khusus. Nah, di sini banyak masalah, Prof, terkait dengan guru-gurunya itu. Guru-guru yang belum paham bagaimana membuat suatu perencanaan, apalagi atau terkait dengan evaluasi anak-anak, Mm, asesmennya. Iya, Nah, iya, saya tertarik di situ, Prof. Gimana iya. kira-kira, Prof? Ya itu Apakah, nanti mm, bisa iya, model asesmennya, Mbak. Ya, oh, model. Jadi itu ke pengukuran bisa, ya, ke pengukuran atau nanti ke model evaluasi pembelajarannya atau apa. Ini iya, tergantung Anda fokusnya mau kemana ya, Mbak ya. Apakah Bu- iya, pembelajarannya, ya, ataukah ke pengukurannya, ya. Nah, model asesmennya. Jadi model asesmen itu ya berarti ada panduannya, kemudian ada instrumennya, itu. Monggo nanti, data itu, iya. Data ya. yang saya ambil, Prof, itu pertama data dari Dignas juga, terus data dari Dignas itu karena jumlahnya sekolah yang menerima murid-murid inklusi. Hmm, Kemudian data-data nanti saya rencana itu mau wawancara observasi begitu, Prof. ya, Bisa ya, Prof. bisa itu. Dilaksanakan di Kota Kendari. Ya, itu malah menarik ya. Itu kan S3 itu kan ada yang disebut dengan novelty ya, Mas. Novelty, keaslian, kebaruan, ya. Nah, Iya, itu malah yang antik-antik kayak gitu itu punya ikon tersendiri. Anda bisa mengembangkan model yang sangat sesuai untuk konteks itu, ya Mbak. Nah, tergantung nanti fokus Anda itu ya mau ke arah evaluasi pembelajarannya, ya, evaluasi pembelajaran, model evaluasi pembelajaran, model evaluasi iya, pembelajaran. rencana Kalau begitu. model evaluasi pembelajaran kan berarti dari mulai persiapan, ya Mbak ya, Iya, dari perencanaan, iya, perencanaan, ya, iya, pelaksanaan pembelajaran sama asesmen itu berarti model iya, evaluasi pembelajaran. iya. Itu berarti Ini kalau itu ada model. kaitannya juga, Prof, terkait rapor pendidikannya sekolah. Nah, itu lain lagi, Mbak. Rapor, iya. Nah, itu lain lagi. Nanti apakah Oh, Anda lain. mau menganalisis rapor pendidikan? Oh, Bisa, tapi itu memang Anda harus belajar mesin learning ya, Mbak ya. Harus iya, belajar. Nah, itu anak data sains ya, sains data. Nah, iya, itu yang kalau anu saja. monggo Yang nanti. gampang saja, Prof. Nah, Anda kalau boleh tahu prodi atau bidangnya apa, Mbak? Saya di PAUD, Pak. PAUD ya. Pengawas PAUD saya, Pak, Prof. Oh, kalau saya sementara ini ya, saran saya sementara ini ya, karena Iya, saya informasinya akan terbatas dari Anda seperti itu. Mungkin evaluasi pembelajaran ya, yang tadi ya, PAUD iya, inklusif tadi iya, itu lebih siap. lebih apa ya, Hmm, mulai dari tadi ya persiapannya, ya persiapannya, ya toh, Mbak, sampai iya, siap. implementasi, sampai penilaiannya, ya, dan Iya, seterusnya. Tapi iya, itu baik. sementara ya, karena saya tidak tahu Iya, secara iya, ya. iya. Itu. Terima kasih, Prof. Ya, 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 Pak. Assalamualaikum. Siap-siap Waalaikumsalam. buka puasa ini, Prof. Oh Mau ya, Nah, baik Masya atur Mas. Allah. buka puasa dulu. Mau Oh ya, atur ini Bang, agenda. sudah ya. Izin, Prof. Ini Iya, paling pergi 3 Prof. menit lagi sudah. Jadi gini aja ya Mas, Mbak. Sementara iya, Pergi cukup Prof. sekian dulu, ya. Pergi. Nanti saya setelah ini saya kirim di grup, ya, Pergi. Ya, di grup Prof, atau kita tunggu Prof. Kiriman. di gini aja Mas. Kalau saya sebaiknya gini, saya kirim ke salah satu ke Anda saja, karena ini Pergi. kan istilahnya jangan sampai apa ya, iya, tersebar kemana-mana, ya. iya. Pergi. Ini saya Pergi. kirim ke salah satu ke siapa nanti. Pak Willy. Oh, siap Prof. Ya, Kita nanti langsung nanti Japri saya ya, Mas. Nanti langsung pergi. langsung saya kirim. Nanti Anda sebar lewat Japri-Japri ya. Jangan Iya. lewat. Pergi. Nah,
Gitu ya, Mas? Prof, langsung Terima saya kasih kirim ke juga. Prof Edi sekarang, Prof. Iya, 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 iya. Baik, Mas. Saya kira cukup sekian. Oke. Tolong dirancang kapan habis Lebaran, ya. Siap, Ah, Prof. Izin, Oke. Prof. Oh ya, silakan. Terkait kehadiran hari ini, apakah ada presensi, Prof? Oh iya, nanti saya coba anu ya, Mbak. Itu Eh, yang hari Senin sampun, Prof. Senin kemarin sudah masuk presensinya. oke, oke. Nanti saya anu ya. Oh, kalau sudah ya bisa sudah ya. Oke. Intinya gini, kami usahakan kalau bisa ya presensi itu terus masuk semuanya gitu aja. Ya, Siap, Prof. Oke, Prof. meskipun Anda tidak masuk, karena Anda ini kan apa ya fokusnya itu ke arah penyelesaian studi Anda ya. Tapi Siap. administrasi ya coba kita lengkapi lah. Baik Mas, Mbak, Ya, terima kasih Prof. selamat berbuka puasa. Semoga kita semua diberkahi ya. Amin. Amin. Bahagia dan Amin. lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. banyak, Prof. Ya, silakan di end dari situ ya Mas. Ya. Oke. Ya, Prof. Makasih, Di end Prof. dari Prof, situ. sampun Ya, saya kirim sama-sama. WA, Prof. Ya, sama-sama Mas, Mbak. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih, Prof.